Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semua. Di sini saya Nur Rahma sebagai moderator dari kelompok 6 yang akan memandu kegiatan di presentasi pada kali ini yang berjudul mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelumnya kelompok 6 boleh memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya adalah Hafni, absen 1. Perkenalkan, nama saya Arini Fitriani, absen 5. Nama saya kerja Perkenalkan, Perkenalkan, nama saya Kaulan Frida Prasti, absen 27. Sebelumnya di sini untuk bagian pendahuluan akan dijelaskan oleh Adela. Baik, jadi Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu pandangan hidup yang mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dalam bersikap, tingkah laku, perbuatan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat juga merupakan satu kesatuan utuh yang terbentuk dari bagian-bagian pembentuknya yang berupa sila-sila, yang masing-masing sila dimaksud mempunyai fungsi sendiri-sendiri tetapi sangat berkaitan dan tidak bisa dilepaskan satu sama lain untuk mencapai tujuan berdirinya negara Republik Indonesia. Selanjutnya akan ada rumusan masalah yang akan dibacakan oleh Kaulan. Baik, di sini kita mempunyai 4 poin utama, yaitu apa konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat? Yang kedua, mengapa diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat? Yang ketiga, apa saja sih sumber Pancasila mengenai sistem filsafat? Dan yang keempat, bagaimana membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat yang akan kami jelaskan lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Untuk pengertian Pancasila dan filsafat akan dijelaskan oleh Andini. Baik, selanjutnya ada materi mengenai Pancasila dan filsafat. Apa sih arti keduanya itu? Nah, Pancasila itu merupakan dasar negara Republik Indonesia yang memuat nilai luhur. Contohnya itu dari sila ke-1 hingga ke-5. Hal tersebut dijadikan acuan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Lalu, filsafat adalah suatu ikhtiar berpikir radikal. Maksud radikal di sini itu adalah cara berpikir untuk memahami sesuatu sampai ke akar permasalahannya, sehingga kita dapat selalu berpikir kritis dan analitis dalam menyikapi suatu fenomena. Untuk Pancasila sebagai sistem filsafat yang akan dijelaskan oleh Ahdan. baik, terima kasih. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia asing. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Beberapa ciri berpikir kefilsafatan meliputi bersifat koheren, bersifat menyeluruh, bersifat mendasar, bersifat spekulatif. Prinsip Pancasila sebagai sistem filsafat yang akan dijelaskan oleh Adela, Kaulan, Andini, dan Ahdan. Yang pertama, sistem filsafat harus bersifat koheren. Sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya, meskipun berbeda-beda bahkan saling melengkapi, dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukannya sendiri. Lalu ada sistem filsafat harus bersifat menyeluruh yang akan dijelaskan oleh Kaulan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya kepada Bapak Kaulan izin untuk merekam suara Kaulan dikarenakan
Tadi Kolan ada kendala jaringan yang sangat mengganggu. Kolan sering keluar dan masuk Zoom. Izin menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem filsafat harus bersifat menyeluruh. Maksudnya adalah sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa dapat mencakup segala gejala yang ada di dalam kehidupan, serta dapat mewadahi dinamika masyarakat di Indonesia. Siapa yang jelasin ini? Kaulan. Aku aja yang lanjutin. Yang kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh. Sistem filsafat harus bersifat menyeluruh artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat Indonesia. Sistem filsafat harus bersifat mendasar. Di poin ketiga ini, sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya adalah suatu bentuk perenungan mendalam sampai ke inti mutlak permasalahan, seperti bagaimana cara menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu untuk poin keempat, ada sistem filsafat bersifat spekulatif yang akan dijelaskan oleh Ahdan. Sistem filsafat bersifat spekulatif artinya berpikir hasil renungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal pola dasar berdasarkan penalaran logis. Lalu ada kajian Pancasila sebagai sistem filsafat yang akan dijelaskan oleh Fauzia. Kajian Pancasila sebagai sistem filsafat sangat diperlukan untuk memahami secara mendalam hakikat dan dasar filosofis dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kajian filsafat Pancasila penting untuk menetapkan landasan genetivus objektivus serta subjektivus, ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang mendasari sila-sila Pancasila. Selanjutnya, ada sumber Pancasila sebagai sistem filsafat yang akan dijelaskan oleh Fauzia, Adela, dan Kaulan. Pertama, sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber historis Pancasila itu latar belakang sejarah yang melatar belakangi lahirnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia sebagai berikut. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, artinya masih berlangsungnya sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan dalam agama-agama yang ada di Indonesia. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu konsep internasionalisme atau peri kemanusiaan. Artinya zaman dahulu, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa maritim yang telah menjelajah penjuru Nusantara bahkan dunia. Yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. Artinya Indonesia adalah bangsa yang majemuk paripurna yang menakjubkan karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam komunitas politik kebangsaan Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan terwakilan, yang artinya demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat yang muncul sebagai formasi negara Republik Indonesia yang merdeka. Yang kelima, sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu bangsa Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Keadaan ini kemudian dirampas oleh kolonialisme. Keadaan dan kemakmuran adalah impian yang telah berkobar ratusan tahun lamanya. Impian itu terlihat dalam ungkapan Gemah Ripah Warjinawi tentang cipta rakyat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adela.
Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama itu masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup atau way of life yang terdapat dalam agama, adat, istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Kelompok kedua, masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Untuk poin ketiga yang akan dijelaskan oleh Kaulan. Bapak, mohon maaf. Kaulan izin untuk merekam suara lagi dikarenakan pada saat Zoom, Kaulan masih tidak bisa masuk ke rapat Zoom. Jadi, apa yang dimaksud sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat adalah dijelaskan oleh Soekarno pada kuliah umum antara tahun 1998 dan 1959, serta pada pidato Pak Habibie pada tahun 2011, yang secara garis besar, Pancasila awalnya merupakan hasil dari musyawarah dan mufakat para politis atau pendiri bangsa Indonesia. Mereka mencari dasar filosofis yang bisa menyatukan keberagaman Indonesia. Soekarno terinspirasi dari berbagai teori di dunia yang ia baca, seperti sila ketiga terinspirasi dari pemikiran Ernest Renan yang menyatakan bahwa bangsa itu sekumpulan manusia yang mempunyai keinginan bersatu hidup bersama. Akan tetapi, Presiden Soekarno tidak hanya terinspirasi dari teori yang ia baca, namun ada juga dari amanat para leluhur bangsa Indonesia, yaitu sila kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, kesepakatan ini dirumuskan dalam Pancasila yang mengandung nilai-nilai universal yang menjadi pedoman hidup serta bersifat dinamis. Artinya, dapat terus dikembangkan sesuai perkembangan zaman. Jadi, sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat itu, Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Politik Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok. Kelompok pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang DPI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959. Tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis, kelompok kedua mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie pada tanggal 1 Juni 2011. Untuk dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat yang akan dijelaskan oleh Ahdan dan Fauzia. Baik, yang pertama dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis konstitusional. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofi Soekarno atas rencana berdirinya negara Indonesia Merdeka. Soekarno menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Selanjutnya ada tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat yang akan dijelaskan oleh Fauzia. Tantangan dalam menyelenggarakan kegiatan Pancasila. Yang pertama adalah kapitalisme. Kapitalisme itu merupakan kebebasan individu secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti munculnya monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu komunisme. Komunisme itu alirannya meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Itu bentuknya seperti dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan negara. Selanjutnya, mungkin ada sesi tanya jawab dulu sebelum melanjutkan kepada studi kasus mengenai video yang akan ditampilkan.
Barangkali ada yang mau ingin ditanyakan mengenai pembahasan materi kali ini? Ya, Kak, boleh. Mau bertanya apa? Ini aku mau nanya, tadi kan udah ngejelasin ya kalau misalnya materi sumber historis Pancasila nih, di dalam sila kelimanya ada ungkapan Gemah, Ripah, Lojinawi, Tatat, Tentrem, Kertara, Harja. Nah, itu tuh artinya apa? Izin menjawab ya. Jadi itu ungkapan yang tersebutnya itu Gemah Ripah Jinawi itu artinya gambaran suatu wilayah yang kekayaan alamnya berlimpah atas subur dan makmur. Kalau tata tentrem Kertara Harja itu wilayah yang tertib, tentram, sejahtera dan berkecukupan. Jadi perjuangan masyarakat sebagai bagian dari bangsa Indonesia kita menciptakan perdamaian, ketentraman, kesuburan, kemakmuran dan keadilan. Kalau terjawab. Oke, makasih Pak. Ada yang mau menanyakan lagi untuk satu pertanyaan terakhir? Boleh sih Pak, mau bertanya apa? Izin bertanya. Tadi kan dijelasin landasan ontologis filsafat Pancasila. Nah, apa yang dimaksud dengan landasan ontologis filsafat Pancasila? Jadi gimana sih? Maaf, tadi jaringan saya jelek. Apakah sudah ada pertanyaan lagi? Maaf sebelumnya. Halo, halo. Apa boleh diulang pertanyaannya? Iya, boleh diulang pertanyaannya. Sebenarnya. Perkenalkan, nama saya Sipaya Seringan Fitria dari kelompok 7. Izin bertanya, tadi kan dijelasin landasan ontologis Pancasila. Nah, apa yang dimaksud dengan landasan ontologis dalam filsafat Pancasila? Terima kasih.
Baik, saya Kaulan izin menjawab pertanyaan dari Syifa. Jadi, istilah ontologi itu membahas tentang hakikat yang paling dasar dari sesuatu yang ada. Jadi, landasan ontologis Pancasila dan hakikat-hakikat Pancasila. Kita sebagai bangsa Indonesia haruslah mengakui istilah ontologis ini sebagai eksistensi bangsa. Semisal seperti prinsip ketuhanan yang Maha Esa itu merupakan pengukuran atas kebebasan beragama. Seperti itu. Maaf, apa suara aku kedengar? Apakah sudah terjawab? Sudah. Oke. Lanjut, Ola mau nanya. Ola? Ya, halo, aku izin bertanya. Di sini kan ada tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu salah satunya komunisme. Boleh kasih contoh gak kasusnya kayak gimana? Makasih. Iya, izin menjawab dari pertanyaannya Flora. Jadi, contoh nyata dari komunisme itu seperti Gerakan 30 September atau G30S tahun 1965 yang dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Gerakan ini tuh dianggap sebagai ancaman serius terhadap Pancasila karena tujuannya itu diduga ingin menggantikan sistem pemerintahan Indonesia dengan ideologi komunis yang bertentangan dengan nilai dasar Pancasila yang mengakui keberadaan Tuhan dan mengakui keberagaman sosial dalam bangsa. Apakah cukup menjawab, Flora? Iya, cukup terjawab. Makasih. Oke. Selanjutnya akan ada penampilan studi kasus video singkat dari kelompok ini Pancasila sebagai sistem filsafat. Meski telah merdeka, Indonesia masih mengalami beberapa pemberontakan. Salah satunya yakni pemberontakan PKI Madiun 1948. Bagaimana latar belakang dan jalannya pemberontakan ini? Penyebab pemberontakan ini yakni jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin. Dia tak lagi mendapatkan dukungan setelah kesepakatan perjanjian Renville. Amir menganggap perjanjian ini hanya menguntungkan pihak Belanda. Setelah Amir mundur dari kabinet, Presiden Soekarno lalu menunjuk Muhammad Hatta. Amir tidak sepakat dan kemudian mendirikan Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Dalam menjalankan rencananya, Amir tidak sendirian. Ia didukung oleh kelompok-kelompok beraliran kiri, salah satunya yakni pemimpin PKI Muso untuk melakukan pemberontakan di Madiun. Mereka berencana untuk menguasai daerah-daerah strategis seperti Madiun, Solo, dan juga Kediri.
Hal pertama yang dilakukannya adalah dengan melakukan propaganda anti pemerintah. Dan selanjutnya adalah aksi mogok kerja oleh kaum buruh. Setelah itu, mulai dilakukan penculikan dan pembunuhan tokoh-tokoh negara. Untuk mengatasi kondisi Madiun yang kacau, pemerintah mengirim pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Aha Nasution. Di bawah komando Kolonel Aha Nasution, pasukan berhasil menumpas para pemberontak. Amir dan Muso melarikan diri. Muso melarikan diri ke Sumoroto, sebelah barat Ponorogo. Namun, jejak Muso terdeteksi dan dia ditembak mati. Sementara Amir Syarifuddin dan para tokoh sayap kiri lainnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Peristiwa itu meninggalkan luka bagi masyarakat Madiun. Puncak dari pemberontakan itu terjadi pada 18 September 1948 dan sempat diumumkan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Bagaimana menurut Anda tentang peristiwa pemberontakan ini? Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari presentasi kali ini. Filsafat Pancasila merupakan istilah yang mengemukakan dalam dunia akademis. Ada dua pendekatan yang berkembang dalam pengertian filsafat Pancasila ini, yaitu Pancasila sebagai genetivus, objektivus, dan genetivus subjektivus, yaitu pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip dalam kehidupan. Sebelumnya, di sini saya berterima kasih. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.